hatiku. Senang jiwa. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, hari ini Kak Febri dan Bang Nexstar akan bercerita di kelas Petrus dan kelas Salomo. Jangan sampai tidak mendengarkan cerita pada hari ini ya. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mulai cerita hari ini. Kita mau mulai dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami dari malam yang nyenyak kemarin, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini untuk beribadah kembali, untuk mendengarkan cerita sekolah minggu yang akan kami dengarkan melalui video ini. Tuhan berkati agar kami bisa mendengarkannya dari awal hingga akhirnya, sehingga kami bisa mengerti dan menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa yang tahu? Udah hafal nih pasti kelas Petrus, kelas Salomo ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan membuka Alkitab kita dari Daniel 3 ayat 24 sampai 30. Kakak akan bacakan untuk kalian semua. Kita baca satu persatu ya. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar, ya Raja. 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. 30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Nah adik-adik, itu dia kita pembacaan cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini berkaitan dengan 3 tokoh, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa aja sih sikap yang bisa kita pelajari dari mereka? Yang bisa kita contoh dari mereka? Nah, kisahnya seperti apa? Yuk kita sama-sama tonton videonya setelah ini. Pernahkah seseorang menyuruh kamu melakukan yang salah? Apa yang kamu lakukan? Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh melakukan yang salah juga. Selesai sudah akhirnya, sebuah patung emas besar telah dibuat dan didirikan. Patung itu setinggi bangunan bertingkat 8. Pada hari berikutnya, pegawai-pegawai kerajaan datang berkumpul di lembah itu. Mereka ingin melihat patung emas itu. Para pegawai itu melihat juga tempat perapian dibangun dekat dengan patung itu. Para pengawal membuat api yang besar di dalam perapian itu. Mengapa mereka membuat hal itu? Orang-orang saling berbisik. Akhirnya,
Berdirilah seorang laki-laki di hadapan kerumunan orang-orang itu. Dia berseru, "Dengarkan perintah raja. Jika musisi memainkan musiknya, kalian harus membungkuk dan menyembah pada patung emas itu. Jika ada yang tidak menuruti perintah ini, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian itu." Lalu tiba-tiba berbunyilah musik. Setiap orang langsung membungkuk. Setiap orang kecuali Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak tunduk pada patung itu. Beberapa orang melihat mereka tidak menyembah, lalu cepat pergi pada raja. "Lihat," mereka berseru, "di sana 3 orang Ibrani itu tidak menyembah patung." Wajah Raja Nebukadnezar memerah menahan marah. "Bawa mereka kemari," dia memerintah. Para pengawal cepat membawa mereka. "Jadi kalian tidak mau tunduk menyembah patung emas itu?" Raja berseru pada ketiga orang Ibrani itu. "Aku akan memberikan satu kesempatan pada kalian. Sembah patung itu, atau aku akan lempar kalian ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Siapa yang akan menolong engkau nanti?" Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri kukuh. "Oh Raja," kata mereka, "Allah kami dapat menolong kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." "Buat perapian lebih panas 7 kali lipat." Raja Nebukadnezar memerintah hal itu dengan sangat marah pada pengawalnya. Lalu para pengawal melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam api yang menyala itu. Raja Nebukadnezar memperhatikan api itu. Dia lalu loncat dan berseru, "Tidakkah kita melempar 3 orang ke dalam perapian itu? Aku melihat ada 4 orang, dan yang keempat kelihatannya seperti anak Allah." "Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah!" Raja memanggil mereka. Orang Ibrani itu melangkah keluar dari api itu. Orang-orang yang berkerumun sangat tidak mempercayai hal itu. Mereka tidak percaya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Mereka tidak tercium bau asap sekalipun. Puji Tuhan, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja berseru. Allah mereka menyelamatkan pelayannya dari api. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umatnya seperti ini. Oke, halo Bang Nex. Hai Kak Febri, gimana? Gimana kabarnya Bang? Baik. Adik-adik juga baik-baik ya kan? Pasti nih, pasti adik-adik tetap di rumah kan, tetap masih belajar di rumah. Pasti. Iya, Jadi gimana tadi? Seperti Kak Febri bilang, hari ini kelas Petrus dan Salomo yang akan bercerita oleh Kak Febri dan Bang Nextar. Nah, tadi kita udah dengar cerita Bang tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari dia masuk ke perapian, dan ternyata dia selamat, tidak terbakar sama sekali Bang. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil tentang apa sih Bang? Oke. Kalau dari Bang Nextar sendiri nih ya, mungkin juga adik-adik mungkin cerita ini juga kan sudah banyak dengar juga dari tahun yang lalu atau dari cerita-cerita dari sekolah atau dari bagaimana. Tapi di sini mungkin Bang Nextar dan Kak Febri mau tekankan 3 nih Kak. Yang dimana yang pertama itu gimana kita menghadapi rasa takut dan berani melepaskan kenyamanan kita tuh, Kak Febri. Gimana tuh Bang maksudnya, melepasin kenyamanan? Kadang kan gini nih, kalau misalnya nih si Sadrak, Mesak, dan Abednego nih, bisa aja dia bilang, "Oh yaudah, aku mau bersedia deh menyembah patungmu." Aman dia, nyaman, nggak kenapa-napa, ya kan? Tapi di sini dia melawan rasa takutnya, terus berani melepas kenyamanannya itu, yaitu dia dengan tidak mengakui dan tetap percaya, tetap setia kepada Allah. Itu, Kak. Dan yang kedua, mungkin Bang Nextar pengen tekankan juga, kalau misalnya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka lebih takut dengan firman Tuhan daripada ancamannya si Raja Nebukadnezar. Memang kadang kan kita juga,
terkadang kita takut, misalnya kalau di sekolah nih, kita ikut-ikutan aja deh, karena nanti nggak enak dibilang sama teman, cemen lu, katanya gitu. Tapi ya itu dia, Sadrak Mesak Abednego, dia memilih untuk berbuat baik karena dia ingat Tuhan, Kak, gitu. Jadi dia lebih takut daripada Tuhan, daripada teman-temannya, atau daripada ya mungkin seniornya, seperti itu. Jadi dia Dan udah keluar dari zona nyamannya, maksudnya dia berani melawan Nebukadnezar untuk tidak melakukan hal-hal menyembah berhala itu, terus dia juga tetap setia menyembah Tuhan gitu, Bang. betul sekali, Kak. Kadang kan ya itu dia ya, kita kan yang namanya ikut-ikutan itu kan ya gimana ya, sering nimbulin dosa karena takut dibilang cemen lah, takut dibilang nggak laki lu, nggak ini lu, katanya gitu, Kak. Nggak Jadi gaul ya itu gitu dia, ya? dia nggak gaul. Jadi lebih takut temennya daripada Tuhan Yesus, kayak gitu sih, Kak. Dan terakhir yang mungkin Bang Nexar pengen tekankan nih ya, Kak, di sini juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia lebih memilih mengandalkan Tuhan, Kak. Karena dia pikir apa ya? Karena di situ udah dihadapin ke perapian. Wah, pasti kita ada rasa takut kan, Kak. Nah, di situ Sadrak, Mesak, Abednego, dia tetap dengan imannya, tetap setia kepada Tuhan, dan ya itu dia mengandalkan Tuhan sehingga pertolongan Tuhan terjadi deh. Kayak gitu sih, Kak. Iya, bener sih, Bang. Dari cerita video tadi juga aku ngeliat sih, di situ Tuhan beneran datang ya, nyelamatin si Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi kuasa Tuhan tuh nyata. Nah, itu kadang kan kita juga kadang selalu takut kalau misalnya ngelawan arus dunia, misalnya udah nyontek aja tahu daripada nilai lu jelek gitu. Itu sering tuh, Kak. Kadang juga misalnya nih yang anak-anak sekarang, ayo kita ngecengin dia yuk gitu. Padahal kita tahu kalau ngecengin itu nggak baik. Tapi ayo udah deh gitu, Kak. Malah lebih sering gitu. Tapi dia juga yang pikirnya gak setia, tetap pengen setia sama temen tapi harus berbuat dosa, kan gak bagus juga ya, Kak Febri. Bener. Kalau itu memang perbuatan Itu baik, dia. diikuti. Kalau memang perbuatan itu nggak baik dicontoh, kenapa enggak kita nolak, ya kan, Bang? Nah, itu yang terkadang juga kan, apalagi nih sosial kita nih, kadang kita dihadapin nih di pilihan tetap setia sama Tuhan apa enggak ya, karena itu enggak gampang. Karena terkadang ya itu dia, kayak Sadrak, Mesak, Abednego, kalau misalnya dia Tuhan enggak akan nolong, tapi dia tetap setia, tetap sampai terakhir, sampai akhir pun harus setia sama Tuhan. Dan ya itu dia, akhirnya timbul mukjizat, yaitu dia tidak apa-apa, pasti bakar, mereka nggak apa-apa, dan ya itu dia, Tuhan ngelindungin mereka. Itu juga yang jadi bahan intinya kali ya, Kak, untuk cerita minggu ini ya. Benar-benar. Jadi yang pertama itu kita harus keluar dari kenyamanan kita gitu ya, Bang. Tadi. Betul sekali, Kak. Yang kedua, kita tetap harus setia seperti tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Betul. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus memberi dampak kepada sekitar kita. Setuju tuh. Benar. Jadi karena banyak berkat juga, Kak. Banyak berkat, udah dipercaya sama Tuhan, udah dikasih mukjizat sama Tuhan, ditolong sama Tuhan. Terus di ayat 30-nya, Raja juga memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuh double-double kalau misalnya setia sama Tuhan itu.
Iya ya, banyak berkat yang kita terima ya kalau gitu. Betul banget, Kak. Mm-mm. Oke Bang, berarti kita harus tetap percaya, setia, dan taat kepada Tuhan meskipun menghadapi berbagai hambatan atau tantangan. Seperti kalau kisah Betul. Sadrak, Mesak, dan Abednego dipaksa menyembah patung, tapi dia nggak mau. Dia tetap percaya, setia, dan taat. Gitu ya Bang. Dan tentunya sehingga kasih dan kuasa serta kemuliaan Tuhan itu nyata melalui hidup kita. Amin. Sampai ini aja dulu ya, Kak, untuk cerita Iya, minggu ini. iya Bang. Jadi hari ini kelas Petrus dan kelas Salomo sudah dapat banyak cerita nih Bang mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Untuk itu sebelum kita Betul. mengakhiri cerita kita hari ini, kita akan tutup doa yang akan dipimpin oleh Bang Nextar. Oke, siap. Ya udah, yuk kita mau sikap doa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Segala puji syukur ialah atas kasih karunia-Mu yang dimana pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu dengan keadaan sehat, dan kiranya semua cerita yang tadi Kak Febri dan Bang Nexar yang ceritakan itu masuk ke dalam hati dan pikiran kami sehingga kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami ingin kembali beraktivitas masing-masing, ialah kiranya Engkau selalu tetap menyertai dan memberikan kesehatan bagi kami semua. Dan dari semuanya, kiranya Kau mau ampuni dosa pelanggaran kami apabila tadi kami ketika mendengarkan cerita sedikit melukai hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Sampai jumpa minggu depan, adik-adik. Bye. God bless Dah. you.